Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki balik, berakal, tidak sakit, tidak musafir, tidak ada uzur syar'i, maka wajib mendengarkan wasiat yang masuk ke telinganya, ke otaknya, ke tangkai jantungnya, ke hatinya, ke tulang sumsumnya, bahwa dia mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan matilah hati yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu mati, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Maka hati itu harus hidup. Menghidupkan hati adalah dengan mengingat Allah. Masalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkurullah kamasalil hayy wal mayyit. Orang yang hatinya ingat Allah dan orang-orang yang lalai tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup bukan orang yang makan. Orang hidup bukan orang yang bergerak. Orang hidup bukan orang yang berbicara. Karena sesungguhnya binatang juga berbicara, binatang juga bergerak. Orang yang hidup, yang berfikir, ketika hatinya hidup, menghidupkan hati adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka laki-laki yang baligh berakal itu hatinya dihidupkan, karena khatib menyampaikan pesan, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan haji? Fala rafasa, jangan melakukan perbuatan kejahatan seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan kejahatan yang bukan seksual. Korupsi, makan haram, riba, ghibah, namimah. Wala jidal, tidak kasar lidahnya, mencaci maki, sumpah serapah, berkelahi, membicarakan aib orang lain. Apa tujuan daripada zikir? Supaya mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah, mengagungkan Allah, supaya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika Kabil berkurban, Habil pun berkurban. Sama. Tapi kenapa kurban yang diterima adalah kurban Habil? Lalu Kabil bertanya, mengapa kurbanku tidak diterima? Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima Allah hanyalah dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau takut pada aturan negara, sampai masanya negara tumbang, sampai masanya penguasa itu mati, sampai masanya yang mengawasi itu tertidur, tapi kita diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Dia tak pernah mengantuk. Wala naum. Dia tak pernah tidur. Hayyun. Dia maha hidup. La yamut. Dia tak pernah mati. Wa huwa sami. Dia maha mendengar. Al-basir. Maha melihat. Tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di dalam samudra yang gelap, akan ditampakkan di hadapan matamu. Wa qaddimna ila ma amilu min amalin. Kami tampakkan amal mereka, lalu amal itu dilihat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar ujung rambut, sebesar biji sawi, sebesar ujung jarum, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki. Kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sekolahkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya mencari kemuliaan Allah, tapi orang ini hanya mencari ardan minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid irfal jannah, maka tidak akan mencium bau surga. Tujuan dari iman, tujuan dari ilmu adalah untuk menghidupkan iman. Setiap kita lahir, setiap anak-anak yang lahir ke dunia ini, dia membawa iman. Tidak pernah orang tua disuruh menanamkan iman kepada anak-anaknya. Anak-anak itu sebelum masuk ke rahim ibunya, anak-anak itu sebelum masuk ke rahim istri, dia sudah membawa iman. Allah berkata, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua ruh menjawab, Bala syahidna, aku bersaksi, engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami. Wahai orang tua, jangan kau sangka anakmu beriman karena engkau. Wahai para bapak ibu guru, jangan kau sangka peserta didikmu beriman karena engkau. Engkau hanya menjaga imannya supaya tidak terlepas. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ada iman di dalam badannya. La yasrabu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'min. Seorang peminum homer, pemakai sabu-sabu, tidak akan sakau kalau ada iman di dalam hatinya. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Pencuri, maling, koruptor tidak akan melakukan perbuatan curang kalau ada iman di dalam badannya. Maka sesungguhnya iman itu ada
hanya saja dia bisa terlepas, hanya saja dia bisa tercabut. Berapa banyak hari ini, hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari, mereka dengan enaknya berjalan di mall, di pusat perbelanjaan, tak ada lagi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet juga bekerja. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena banteng lebih bertenaga, gajah lebih bertenaga. Nikmat terbesar itu adalah ketika engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, ketika azan berkumandang, kau tunduk dan patuh. Kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau tunduk bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi orang yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa taala. Besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia ini kecil di pelupuk matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu, maka sesungguhnya dunia ini hampa, tidak ada apa-apanya. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, Nabi tidak akan bersumpah kalau tidak penting. Karena penting Nabi bersumpah. Wallahi, mad dunya fil akhirati illa masalu ma yaj'al ahadukum isbahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji. Demi Allah, perumpamaan antara dunia dan akhirat hanyalah seperti seseorang yang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan, lalu ditariknya jari telunjuk itu. Apa yang ikut dengan jari telunjuknya? Hanya setetes, 2 tetes saja. Itulah dunia. Kalau kau dapat dunia ini, jangan angkuh, jangan sombong, jangan arogan, karena dapatnya hanya setetes, 2 tetes saja. Tapi kalau kau tidak dapat dunia ini, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Karena tidak dapatnya kita hanya setetes, 2 tetes saja. Karena sesungguhnya Allah merencanakan skenario yang indah untuk kita di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim
وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.